Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, terima kasih ya teman-teman pengurus semuanya yang berbaik hati mengundang saya lagi. It's been a while. Saya tidak tahu yang terakhir kapan secara seri, dan hari ini kita akan membahas tentang the gospel and money, the gospel and money. Saya sudah diminta untuk menyampaikan ini beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda sejak dulu gitu, dan pertama kali mendapatkan tema ini saya dan istri berbincang-bincang. Kamu ini memang punya gospel gitu, the gospel very strong gitu, tapi maninya nggak strong katanya begitu ya begitu. Jadi mungkin hamba Tuhan lain yang punya gospel dan punya money yang strong lebih cocok untuk bicara, tapi saya yakin bukan masalah itu. Saya yakin persoalan tentang uang itu bukan cuma persoalan orang-orang yang miskin, bukan cuma persoalan orang-orang yang kaya, karena persoalan tentang uang itu tidak mengenal usia sebetulnya. Kalau kita mau jujur, tidak mengenal usia. Kita semua bergumul tentang ini. Nah, mari kita menyerahkan pemaparannya, diskusi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari betapa hati kami licik dan mudah tersesat. Kami juga menyadari betapa berbahayanya harta, karena Tuhan sendiri memperingatkan kami di mana harta kami berada, di situ hati kami berada. Karena itu kami menyadari semua keterbatasan kami. Kami memohon kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Menolong kami supaya kami benar-benar bisa memahami, melihat harta, kekayaan di dalam terang Injil Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami sejelas-jelasnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tema kita adalah the gospel and money, dan kita akan membahas di dalam 2 kali pertemuan. Yang untuk kali ini nanti kita akan membahas beberapa hal mengapa pembicaraan tentang harta dan Injil ini penting, dan nanti kita akan akhiri dengan berhala, kaitan harta dengan berhala. Kita seringkali berpikir bahwa harta itu berhala, mamon, tapi nanti kita akan melihat lebih jauh, bukan hanya harta itu adalah berhala, tetapi harta itu kita pakai untuk memberi makan berhala yang lain. Ada berhala harta, tapi berhala harta ini ternyata bukan cuma tujuan ultima, tetapi hanya alat saja. Jadi alat yang memberi makan berhala yang ultimat. Nanti kita akan melihat itu di sesi yang kali ini. Nanti sesi yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan persoalan berhala ini di dalam hati kita, dan bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan cara yang tepat. Itu yang akan kita pelajari di sesi berikutnya. Dan sekarang mari kita fokus kepada sesi yang pertama ini, the gospel and money. Kita perlu bertanya dulu, mengapa kita perlu belajar ini? Mengapa kita perlu belajar tentang Injil dan harta? Kan banyak orang berkata, ini isu yang sensitif, jangan dibicarakan di gereja. Berkali-kali hamba Tuhan berdiskusi dan mengatakan, jangan deh bicara tentang uang, nanti terlalu sensitif, nanti menimbulkan kontroversi. Dan apakah itu yang menjadi penyebab mengapa banyak orang Kristen tidak memiliki sikap yang tepat, perspektif teologis yang tepat terhadap harta, karena memang tidak pernah dibicarakan di dalam gereja. Sebagaimana misalnya tentang seksualitas, ketika gereja menolak berbicara tentang seksualitas, maka orang-orang Kristen akan mencari jawabannya di tempat lain di luar gereja. Sehingga saya yakin kita semua perlu untuk memikirkan ulang, apakah uang, harta seharusnya dibicarakan di gereja atau tidak. Dan jawaban saya adalah positif sekali. Kita harus membicarakan
tentang uang di dalam gereja. Dan sekarang kita akan lihat signifikansi teologisnya. Mengapa kita perlu membicarakan tentang uang? Yang pertama karena Yesus lebih banyak berbicara tentang uang daripada tentang seks atau neraka. Yesus lebih banyak berbicara tentang uang daripada tentang seks atau neraka. Memang fakta bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang sesuatu sesuai dengan pendengarnya, sesuai dengan konteks pendengarnya. Tidak selalu Yesus banyak bicara tentang topik X, maka topik X itu yang paling penting di dalam kekristenan. Belum tentu juga, karena kita sadar Alkitab itu tidak sempurna, tidak lengkap dalam arti, tetapi cukup. Cukup. Di dalam kecukupannya, Alkitab itu sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada apapun juga. Tetapi Alkitab tidak membahas segala sesuatu. Ketika kita bicara tentang ajaran-ajaran Yesus, itu adalah ajaran-ajaran Yesus yang kita ketahui di Alkitab. Ada kemungkinan ajaran-ajaran Yesus yang tidak dicatat di dalam Alkitab membahas tentang topik-topik yang lain. Itulah sebabnya kita meyakini, kaum Injili meyakini sifat Alkitab itu bukan lengkap, tetapi cukup. Jadi Alkitab itu sempurna, tapi bukan berarti lengkap. Sempurna dalam arti dia itu tidak mengandung kesalahan, tidak mengandung apapun tipu daya, kekeliruan. Alkitab sempurna dalam kecukupannya, the sufficiency of the Bible. Walaupun demikian, walaupun kita cuma tahu ajaran Yesus dari Alkitab, tapi ternyata dari ajaran itu kita menemukan sebuah fakta yang menarik, bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang uang daripada tentang seks atau neraka. Padahal kita mungkin berpikir, loh, bukankah persoalan seks itu persoalan banyak orang? Bukankah persoalan tentang neraka, berita tentang neraka perlu disampaikan juga? Iya benar. Tetapi Yesus lebih banyak berbicara tentang uang dalam kenyataannya. Dan ini membuktikan, yang pertama, Yesus tidak malu bicara tentang uang. Yesus tidak malu bicara tentang uang. Dan yang kedua, Yesus memandang uang penting untuk dibicarakan. Bukan cuma Yesus tidak malu, Yesus tidak menganggap ini sensitif untuk dibicarakan, tapi Yesus memandang ini topik yang penting. Itulah sebabnya hampir separuh perumpamaan Yesus itu tentang uang. Benar sekali. Hampir separuh dari perumpamaan Yesus tentang uang. Misalnya, perumpamaan tentang talenta. Talenta itu bicara tentang uang. Karena talenta itu bukan bakat kalau di abad yang pertama. Talenta itu adalah mata uang. Satu talenta itu 6.000 dinar. Talenta bicara tentang uang. Dan banyak perumpamaan Yesus bicara tentang talenta. Atau kalaupun bukan talenta, tentang mata uang yang lain. Dirham yang hilang. Itu juga bicara tentang uang. Dan bukan cuma talenta dan dirham, tapi juga bicara tentang harta yang lain. Misalnya ada orang yang menemukan sebuah mutiara yang indah di sebuah tanah. Lalu dia menjual segala hartanya dan membeli tanah itu. Kerajaan surga seperti mutiara itu. Orang rela menjual semuanya untuk mendapatkan kerajaan Allah. Masih banyak lagi perumpamaan Yesus yang berkaitan dengan uang. Bahkan bukan cuma itu. Ketika ada anak muda mengikuti Yesus dan bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan hidup yang kekal, syarat yang Yesus berikan kepada orang itu berkaitan dengan uang. Yesus berkata, jualah segala milikmu, lalu ikutlah aku. Yesus berbicara lebih banyak tentang uang. Syarat mengikuti Yesus juga berkaitan dengan uang. Jadi bagaimana bisa gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan menghindari pembicaraan tentang uang? Yang kedua, alasan teologis. Mengapa kita perlu bicara tentang uang? Karena transformasi ilahi melibatkan penggunaan harta. Transformasi ilahi melibatkan penggunaan harta. Kita tahu ketika Yesus menjumpai Sakeus, maka yang terjadi dalam diri Sakeus adalah dia berubah dalam hal harta. Padahal kita tahu, Sakeus mau jadi kepala pemungut cukai, dibenci banyak orang, karena dia menyukai harta daripada orang. Sakeus tidak peduli orang mau ngomong apa tentang dirinya, yang penting harta. Tapi ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, maka dia langsung mengambil keputusan. Dia langsung berkata, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kutipu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, Sakeus ini dosanya bukan cuma uang kan, bukan cuma tentang harta. Dia punya dosa-dosa yang lain. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus,
transformasi hidup yang dia tunjukkan adalah tentang harta. Kenapa? Karena itu adalah berhalanya Sakius. Karena itu adalah persoalan terbesarnya Sakius. Dia mencintai harta lebih dari yang lain. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, objek cintanya berubah. Objek cintanya bukan lagi harta, tetapi Yesus. Itulah sebabnya mudah bagi Sakius untuk melepaskan cintanya yang lama, yaitu kepada harta. Bagaimana dengan gereja mula-mula? Gereja mula-mula juga sama. Pada waktu Pentakosta, mereka dipenuhi Roh Kudus dengan cara yang luar biasa, maka yang terjadi pada mereka adalah mereka mengalami perubahan-perubahan gaya hidup. Salah satunya adalah mereka sering membantu satu sama lain. Sering mereka menjual harta miliknya, dibagikan kepada orang lain. Dan ini luar biasa banget. Tidak ada perintah untuk melakukan itu. Sakius tidak diperintah oleh Yesus melakukan apa yang dia katakan. Coba kalau kita bandingkan Sakius dengan orang muda yang kaya tadi. Yesus menantang orang muda tadi, jual seluruh milikmu. Tapi kepada Sakius Tuhan tidak memberikan tantangan. Sakius secara sukarela melakukannya. Gereja mula-mula juga sama. Para rasul tidak mengatakan jual hartamu berikan kepada yang lain. Tidak. Tapi mereka mengalami transformasi ilahi yang luar biasa dan itu melibatkan penggunaan harta mereka berubah. Apa yang dilakukan gereja mula-mula ini berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat Qumran yang tinggal di Laut Mati. Mungkin sebagian di antara kita pernah tahu atau kalau pernah pergi ke Israel, kita dibawa ke dekat gua-gua Qumran. Tapi orang Indonesia biasanya kalau ke situ yang dinantikan bukan penjelasan tentang naskah Laut Mati, yang dinantikan adalah masuk ke tokonya untuk beli lotion, beli skincare dan sebagainya. Itu orang Indonesia kalau study tour ke Israel, ke Mesir, kemana-mana itu yang dipentingkan cuma 3T ya, 3 foto, toilet, dan toko gitu, bahwa semuanya yang dipikirkan adalah itu. Nah, tapi kalau kita benar-benar memperhatikan yang dijelaskan oleh tour guide, atau kalau saya biasanya memimpin, saya memberikan penjelasan yang lebih panjang daripada local guide-nya, saya memberi penjelasan lebih akademis dan historis, maka di situ saya ceritakan bahwa masyarakat Qumran memiliki gaya hidup yang menarik, yaitu ketika orang memutuskan kumpul bersama tinggal di dekat Laut Mati di gua-gua itu, maka mereka harus melepaskan semua hartanya. Jadi harta dikumpulkan menjadi harta bersama. Jadi mirip konsepnya dengan komunisme, Marxisme, bahwa harta itu adalah milik bersama, dikelola bersama. Tapi ada bedanya antara jemaat mula-mula dengan konsep-konsep yang tadi, termasuk dengan masyarakat Qumran. Bedanya apa? Karena kalau di masyarakat Qumran dan di dalam Marxisme, komunisme, semuanya itu diwajibkan. Semuanya diwajibkan dan pengelolaannya ada pada para pemimpin. Jadi para pemimpinlah yang nanti mengelola keuangan, semua menyerahkannya kepada para pemimpin. Ada pola yang diikuti oleh anggotanya atau masyarakatnya. Tapi kalau di jemaat mula-mula tidak. Mereka bebas mau memberi atau tidak memberi. Itu sebabnya ketika Ananias dan Safira menjual tapi melaporkan sebagian, Petrus menegur mereka. Petrus berkata, bukankah kalau kamu tidak mau jual juga tidak apa-apa? Itu tetap jadi hartamu. Dan bukankah kalau kamu jual dan kamu berikan sebagian, itu juga tidak apa-apa? Karena tidak ada paksaan. Ini merupakan transformasi ilahi sehingga orang mengalami perubahan dalam penggunaan harta mereka. Alasan teologis yang ketiga, signifikansi teologis. Mengapa bicara tentang uang ini penting adalah karena pengelolaan keuangan merupakan salah satu alat ukur kerohanian. Kalau kita mau tahu seseorang itu rohani atau tidak rohani, itu diukur dari cara orang itu mengelola keuangan. Coba kita lihat Lukas 16 ya, ayat 11 dan 12. Yesus berkata begini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur di sini terjemahannya tidak sempurna ya, kurang sempurna. Seharusnya bukan tidak jujur, tapi tidak sesungguhnya. Jadi kalau saya terjemahkan begini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak sesungguhnya, yaitu harta kita, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, yaitu harta rohani.
berkat-berkat rohani, kekayaan rohani di dalam Allah. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Maksudnya harta orang lain ini kan sebagian dari harta kita. Seharusnya kita berikan untuk orang lain. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka kita telah tidak setia terhadap harta orang lain. Nah, kalau kita tidak setia terhadap harta orang lain, bagaimana kita bisa dianggap setia pada harta kita sendiri? Walaupun kita setia pada harta kita sendiri, yaitu uang kita, tetap ini bukan harta yang sesungguhnya. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola harta yang tidak sesungguhnya, bagaimana kita bisa dipercaya mengelola harta yang sesungguhnya? Di dalam ayat ini juga, kalau kita lihat konteksnya, Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan diberikan perkara yang besar. Apa maksudnya perkara kecil, perkara besar? Perkara kecil itu adalah harta kita, uang kita. Itu harta yang tidak sesungguhnya. Perkara besar itu berarti harta rohani, kekayaan di dalam Kristus. Dan Yesus berkata kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil, kita nggak bisa dipercaya dalam hal yang besar. Saya ingat kalau bicara tentang setia hal kecil, setia hal besar ini, saya ingat waktu saya dulu S1 tinggal di asrama, sekolah Alkitab begitu kan. Jadi gereja tempat saya sekolah itu dulu 5 lantai gitu. Gereja waktu itu, gereja tempat saya sekolah, termasuk salah satu gereja yang paling besar di kota itu. Nah, saya paling menghindari kalau diberi tugas mengepel dapur, karena mengepel dapur itu dulu tidak pakai LPG tapi pakai minyak tanah, berarti lantainya itu mesti hitam-hitam dan tiap malam saya harus ngepel, itu berarti harus menghilangkan minyaknya dulu, setelah menghilangkan minyaknya kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan baru kemudian dipel seperti kita mengepel lantai yang lain. Jadi walaupun ukuran dapurnya itu kecil, tapi banyak mahasiswa menghindari kerja itu karena sudah melibatkan macam-macam lah. Kalau mau bersih itu pasti harus melibatkan banyak hal. Prosesnya itu panjang sekali. Sehingga setiap kali ada pergantian jadwal tiap bulan kan diganti tugasnya. Ada yang dapat itu, waduh, semua berkata, aduh kok dapat itu sih. Maka kalau ada orang yang sedang mengerjakan itu, yang lain menghibur mereka. Biasanya cara menghiburnya pakai ayat tadi. Kamu setia dalam hal yang kecil, Tuhan percayakan kamu hal yang besar. Jadi kamu mengepel dapur yang 3x4 ini, kamu harus setia karena ini perkara kecil. Nanti kalau kamu setia, kamu disuruh ngepel seluruh gereja dari lantai 1 sampai lantai 5. Tentu saja maksudnya bukan begitu. Perkara kecil, perkara besar bukan tentang itu. Konteksnya kalau di dalam Lukas 16 tentang harta. Jadi sekali lagi, seseorang rohani atau tidak rohani bisa dilihat dari cara dia menggunakan harta. Kalau dia tidak dipercaya dalam menggunakan harta, maka dia berarti patut dipertanyakan kerohaniannya. Itu signifikansi secara teologis. Ada juga signifikansi secara praktis. Mengapa orang-orang Kristen perlu belajar tentang uang dan Injil? Karena kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen melakukan berbagai macam kesalahan pada saat mereka menghandle atau mengelola keuangan. Dan kita langsung lihat ya, beberapa kesalahan yang umum yang kita temukan dalam diri orang Kristen. Yang pertama adalah orang-orang Kristen itu terjebak pada dikotomi palsu, false dichotomy, antara materialisme dan spiritualisme. Jadi ada yang terlalu spiritual sehingga menganggap bahwa harta, seks, kesenangan apapun itu salah. Itu orang-orang yang terjebak spiritualisme. Kita semua harus spiritual, tapi kita tidak boleh menjadi seorang spiritualis gitu, yang menganggap bahwa hidupnya itu di dunia roh gitu, yang ada di dunia ini semuanya duniawi. Saya masih ingat tuh, jadi pada waktu saya misalnya dulu remaja belajar main gitar awal-awal gitu kan ya, kalau nyanyi lagu yang bukan nyanyi lagu duniawi, kalau bukan lagu gerejawi, wah itu dianggap duniawi. Jadi misalnya nyanyi lagunya EBD, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang misalnya, wah itu dianggap duniawi. Tapi anehnya orang-orang yang menganggap lagu-lagu itu duniawi,
mereka juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, kan itu di situ juga nggak ada tuh kata-kata Yesus, Allah, urapan, hadirat juga nggak ada. Kita juga nyanyi lagu anak-anak, balonku ada 5 dan seterusnya. Ya itu kan juga itu lagu-lagu dunia tapi tidak duniawi. Duniawi itu kalau liriknya salah, kalau mengajarkan prinsip-prinsip yang keliru, kalau mengajarkan kebohongan, nah itu namanya duniawi. Jadi tidak semua yang ada di dunia itu duniawi. Bahkan tidak semua yang ada di gereja itu rohani ya. Ada banyak hal-hal yang tidak rohani yang ada di dalam gereja. Tapi kalau kita belajar sejarah gereja, kita akan tahu kok bahwa orang-orang Kristen tertentu terlalu spiritual. Misalnya nih, pada abad yang kelima, pada abad kelima, itu banyak orang Kristen yang melakukan praktek asketisisme. Praktek ini sudah ada jauh sebelumnya, tapi mulai marak pada akhir abad keempat, abad kelima. Wah, itu marak luar biasa. Orang melakukan gaya hidup asketisisme, yaitu menjauhi semua hal yang ada di dunia. Ada orang yang kaya raya, menjual semua miliknya, tinggal di sebuah hutan. Dan dia hanya membawa pakaiannya saja, makan dari yang disediakan alam. Dia hanya mengambil beberapa helai pakaian saja. Kenapa? Karena bagi dia harta itu salah, harta itu keliru. Berapa banyak orang yang pada waktu itu mempraktekkan asketisisme juga berpikir bahwa seks itu sesuatu yang jahat, yang berdosa pada dirinya sendiri. Maka banyak orang Kristen yang meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, hidup menyendiri karena menganggap seks itu salah. Bahkan banyak pemimpin gereja pada waktu itu yang mengebiri diri mereka karena menganggap bahwa seks itu keliru. Ini spiritualisme. Tapi di sisi lain, ada juga orang Kristen yang terjebak pada materialisme. Pokoknya yang penting itu adalah materi-materi. Ini bisa dilihat dari teologi sosial, social gospel, atau Injil kemakmuran, prosperity gospel. Materialisme diberitakan begitu rupa. Bahkan standar untuk diberkati Tuhan, ukuran diberkati Tuhan adalah kekayaan. Saya masih ingat cerita 2 jemaat saya yang berbeda, mengajak temannya yang berbeda juga, di waktu yang berbeda. Tapi temannya ini berasal dari satu gereja yang sama. Jemaat saya dua-duanya cerita ke saya secara terpisah. Mereka cerita, mereka mengajak temannya itu untuk ke gereja kami, ke REK gitu. Ternyata jawaban 2 temannya mereka dari gereja yang sama itu, jawabannya sama. Jawabannya adalah begini, pendetamu naik mobil apa? Pendetamu sekaya apa? Jemaat saya jelas bingung dengan pertanyaan itu. Apa kaitannya? Biasanya kan kalau diajak ke gereja, pertanyaannya adalah, pendetamu ganteng atau enggak? Pendetamu pinter atau enggak? Khotbahnya lucu atau tidak? Gerejamu menarik atau tidak ibadahnya? Harusnya kan orang tanyanya begitu. Biasanya lah, bukan harusnya. Biasanya. Tapi tanyanya, saya naik mobil apa? Saya kaya seperti apa? Ternyata mereka menjelaskan begini, kalau aku ikut pendeta yang lebih miskin dari aku, buat apa? Katanya mereka gitu. Kalau aku mau ikut satu pendeta, aku harus ikut pendeta yang lebih kaya dari aku, supaya aku lebih diberkati. Karena mereka punya konsep, diberkati Tuhan itu berarti kaya raya. Dan ini berarti materialisme. Orang Kristen terjebak pada false dichotomy semacam ini. Menganggap harta itu bersalah, atau menganggap harta itu segala-galanya. Ini alasan praktis pertama, mengapa kita perlu belajar Injil dan harta, karena memang banyak orang Kristen terjebak pada dikotomi. Nah, karena sikap yang dikotomis ini, maka memunculkan kesalahan-kesalahan yang lainnya lagi. Misalnya ini, banyak orang Kristen yang menggembar-gemborkan financial freedom. Bahkan beberapa rohaniwan bicara tentang financial freedom, yang menurut saya keliru. Alkitab tidak pernah bicara tentang financial freedom. Alkitab berbicara tentang financial wisdom. Bicaranya itu tentang financial wisdom, bukan financial freedom. Financial freedom berbicara tentang bahwa kita ini kaya raya, pasif income-nya banyak, dan sebagainya. Kita tidak punya kebutuhan yang tidak terpenuhi, segala keinginan kita bisa kita capai, kita tidak worry sama sekali tentang harta. Bukan itu yang dijanjikan oleh Alkitab. Yang dijanjikan oleh Alkitab adalah financial wisdom.
Bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan baik. Maka dalam sesi yang kedua nanti, ketika ketemu lagi dengan saya akan mengajarkan konkretnya seperti apa mengelola keuangan secara bijaksana. Karena yang kita perlukan bukan financial freedom, tapi financial wisdom. Kalau tujuan kita bekerja hanyalah financial freedom, maka kita perlu mempertanyakan apakah kita sungguh-sungguh mengizinkan Injil merembesi hidup kita atau tidak. Atau kita lebih mengizinkan konsep-konsep bisnis di luaran sana. Tidak semua konsep bisnis keliru, tapi ada konsep bisnis yang keliru, yaitu financial freedom. Ini yang dibawakan oleh para motivator. Financial wisdom itu yang kita perlukan, bukan financial freedom. Yang berikutnya, yang ketiga, ini kesalahan orang Kristen. Sebagian orang Kristen memandang pekerjaan sebagai beban dan kesenangan sebagai tujuan. Saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang berkata kepada saya, Pak, pasif income saya ini sudah besar. Jadi saya pikir saya akan pensiun dini saja. Karena buat apa saya kerja? Saya sudah tidak butuh duitnya. Berapa kali saya mendengar orang Kristen seperti itu. Dan saya langsung katakan, berarti konsepmu tentang bisnis keliru. Konsepmu tentang pekerjaan berarti keliru. Kamu bekerja untuk mendapatkan uang. Dan itu konsep yang salah. Seharusnya kita itu bekerja bukan hanya untuk uang. Kerja itu lebih besar daripada sekedar mendapatkan uang. Misalnya dengan punya perusahaan, engkau bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Sehingga orang-orang miskin pada akhirnya bisa ditolong. Nah, karena orang-orang miskin ini ditolong, anak-anak mereka bisa sekolah, sehingga negara kita menjadi negara yang lebih maju, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak kebaikan yang besar yang bisa dilakukan melalui pekerjaan. Jadi, it's not only about earning money. Kalau ada orang yang punya pikiran cuma sekedar mendapatkan uang, berarti konsep keuangannya belum disentuh oleh Injil sama sekali. Atau ada orang yang berkata begini, ya saya ini akan berhenti bekerja lah, kenapa? Susah bekerja, toh aku juga sudah punya deposito yang cukup, ngapain aku susah-susah bekerja lagi? Berarti konsepnya dia, pekerjaan itu sebagai beban. Padahal tidak. Pekerjaan itu pertama kali diberikan Tuhan di Kejadian 1 sebagai sebuah kehormatan. Manusia diberi kepercayaan oleh Tuhan mengurusi bumi ini. Dan memang benar pekerjaan menjadi beban setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kan Kristus datang menebus segala sesuatu. Menebus segala sesuatu. Termasuk Kristus menebus kita dari kegagalan-kegagalan kita. Termasuk pekerjaan kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan kita ditebus oleh Kristus. Sehingga kita melihat pekerjaan kita sebagai sesuatu yang berbeda. Bukan sebagai beban. Misalnya di Kisah Rasul 20 ayat 34 dan 35, Paulus mengatakan, kamu tahu sendiri, dengan tanganku sendiri aku bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan teman-teman seperjalananku. Paulus mengatakan ini kepada para tua-tua di Efesus. Seharusnya Paulus itu berhak mendapatkan tunjangan hidup dari jemaat di Efesus. Tapi Paulus tidak mau mengambil itu. Sebaliknya dia bekerja sendiri untuk dirinya dan ada tambahannya untuk orang-orang yang melayani bersama dengan Paulus. Paulus bekerja bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Maka saya bersyukur ketika beberapa tahun yang lalu saya makan bersama dengan seorang pengusaha Kristen. Dan dia berkata, Pak, puji Tuhan, Tuhan telah baik memberkati keluarga saya. Jadi anak-anak saya nanti kalau mereka nikah semuanya, cucu-cucu saya pasti tidak akan kekurangan karena Tuhan sudah menyediakan semua tabungan kami lebih dari cukup. Tapi saya tetap bekerja, Pak. Wah, luar biasa. Saya tanya, mengapa Bapak tetap bekerja? Jawabannya salah satunya adalah, ya karena sekarang ini kami ingin mendapatkan lebih banyak uang, bukan untuk kami, bukan untuk keluarga kami, tapi kami bekerja untuk orang lain. Kami tetap berbisnis supaya para karyawan tetap dapat duit. Kami tetap berbisnis supaya hasil dari bisnis kami bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, dan sebagainya. Berarti dia bekerja bukan sebagai beban. Justru dia melihat pekerjaan ini sebagai kesempatan. Kesempatan bagi dia untuk berkarya lebih banyak bagi Tuhan.
Berapa banyak di antara kita yang melihat pekerjaan itu sebagai sebuah kesenangan? Siapa di sini yang kalau Senin bangun itu semangat ya? Wah, Senin lagi gitu kan ya. Biasanya jarang ya, orang biasanya aduh Senin lagi. Itu biasanya yang ngomong karyawan sih ya. Tapi kalau bos biasanya tidak ya. Kalau bos justru kalau minggu, aduh kok minggu gitu kan ya. Nggak ada kesempatan dapat cuan lagi gitu kan. Tapi kalau karyawan itu nggak ada. Senin itu langsung, wah Senin nih semangat, semangat gitu kan. Maka sampai ada satu buku ditulisnya I Love Monday. I Love Monday. Karena banyak orang yang tidak suka hari Senin gitu kan ya. Luar biasa. Banyak orang memandang pekerjaan sebagai sebuah beban. Yang keempat, banyak orang Kristen kurang murah hati karena pengaruh materialisme. Ini dalam bukunya Ronald J. Sider, Rich Christian in an Age of Hunger. Saya kutipkan di sini, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri. Yang intinya adalah begini, banyak orang Kristen sudah dicuci otaknya oleh materialisme. Bahwa hidup yang sukses diukur dari materi. Bahwa hidup yang sukses diukur dari kesenangan-kesenangan. Memikirkan bahwa sukacita itu materi. Materi dianggap sebagai the way to joy and fulfillment. Tetapi kalau kita mau jujur ya, dikatakan the more we make, the more we think we need in order to live decently and respectably. Dalam kenyataannya, semakin kita menghidupi materialisme, tidak ada ujungnya. Materialisme itu nggak ada ujungnya. Karena begitu kita sudah mencapai target kita tidak puas. Kita kepengen lebih lagi. Kita kepengen kesenangan yang lebih banyak. Kita kepengen kesenangan yang lebih banyak. Tidak ada ujungnya. Makanya kita harus sebagai orang Kristen memahami sharing with others is the way to real joy. Berbagi dengan orang lain itu adalah sukacita yang sejati. Sukacita yang sesungguhnya itu bukan masalah how much you have, tetapi how much you share. Mungkin kita punya banyak, tapi kalau kita tidak berbagi banyak, maka kita tidak punya real joy ini. Tapi saya paham beberapa orang Kristen memang sudah terjebak pada materialisme. Yang dipikirkan adalah hartanya sendiri, kesenangannya sendiri. Maka kita kalau mau sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita perlu sungguh-sungguh untuk memperhatikan bagaimana kita melihat keuangan kita. Apakah kita sudah terjebak pada materialisme sehingga kita tidak bisa berbagi kepada orang lain karena nggak pernah bisa berkata cukup. Nggak pernah bisa berkata cukup, selalu kurang, kurang, kurang. Aristotle pernah bertanya, siapakah orang kaya itu? Jawabannya dia, bukan orang yang memiliki banyak, tetapi orang yang berbagi banyak. Bahkan Aristoteles yang tidak kenal Injil, bahkan Aristoteles yang hanya mengandalkan wahyu umum, Aristoteles, filsuf Yunani yang terkenal ini, bisa berkata bahwa orang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang berbagi. Tidak peduli berapa jumlah yang kita miliki. Yang paling penting adalah kita memiliki mentalitas untuk berbagi. Sebab kalau kita tidak mau berbagi, berarti kita merasa kekurangan. Kalau kita merasa kekurangan, berarti kita belum hidup di dalam kelimpahan. Berarti kita merasa diri kita itu miskin. Walaupun kaya, tapi mentalitasnya miskin. Dan saya perhatikan ya, beberapa orang Indonesia itu juga begitu. Walaupun kaya-kaya, tapi kadang-kala mentalitasnya miskin. Dan itu kelihatan pada waktu tur ya, pada waktu tur pergi ke luar negeri dan sebagainya, saya memperhatikan begitu. Misalnya ya, saya itu berapa kali ya senyum, lucu, konyol, tapi juga malu ya, terus terang itu malu. Karena dulu pada zaman di Israel lama, saya sudah sering memimpin tur ke sana, tapi yang awal-awal itu saya perhatikan. Kalau mau kencing toilet itu ada yang bayar $1 gitu. Bayar $1 terus baru masuk, yang pintunya itu bisa muter begini loh. Bayar $1 masuk. Tahu yang dilakukan orang Indonesia? Yang dilakukan orang Indonesia biasanya adalah
pegang uang $1, kemudian ngajak teman-temannya, ayo 3 orang lagi siapa yang mau gitu kan. Jadi mereka berdiri empet-empetan begini kan ya gitu. Begitu masukin $1 gitu kan, yang masuk langsung 4 orang gitu kan ya. Dan pada waktu berhasil itu kayak bangganya luar biasa gitu loh, saudara. Sukacitanya pada waktu berhasil melakukan itu tuh melebihi waktu pertama kali bertobat dan terima Yesus gitu kan. Sukacita banget. Padahal kalau kita pikir-pikir $1, $1 gitu. Tapi kita tampaknya susah banget ya memikirkan hal kayak gitu. Terus nanti di restoran sudah diomongin sama pemimpin turnya kan, diomongin, tolong ya, ini walaupun buffet atau orang nyebutnya yang lain buffet tergantung pronunciation-nya, ini buffet ya, all you can eat, tapi tidak boleh dibawa pulang. Tapi tetap aja ya, orang Indonesia nggak peduli kaya miskin, tetap aja orang Indonesia selalu melakukan mujizat. Ngambil telur rebus 5 gitu kan ya. Terakhir sisa kulitnya cuma 1 di atas meja. Maka orang-orang sana itu bingung. Orang Indonesia ini sering bikin mujizat ya gitu. Ngambil telur 5 gitu. Kulitnya yang tersisa di meja cuma 1. Yang keempat dimakan sama kulitnya. Enggak. Yang keempat itu digelindingkan gitu kan ya. Terus tasnya dibuka di bawah meja. Padahal tasnya bermerek loh, branded loh gitu kan ya. Gak peduli. Nanti roti juga begitu kan ya. Roti gitu. Orang Indonesia itu kan paling suka tuh bawa pulang rotinya gitu. Karena itu kan roti Spanyol ya. Separuh nyolong itu kan ya. Padahal punya duit, padahal kaya gitu. Tapi ya mentalitasnya memang mentalitas miskin gitu. Kaya tapi mentalitasnya mentalitas miskin. Saya nggak tahu ya kenapa. Nanti kalau pas misalnya itu ada orang-orang nawar gitu kan ya, sama pedagang kecil, itu nawarnya kok ya keterlaluan gitu. Ada tante-tante mau ke gereja itu, dia naik becak tanya sama tukang becaknya, Pak mau ke gereja itu berapa? 10.000. Wah, 10.000. Wong kelihatan dari sini gitu loh, dekat gitu loh, kelihatan dari sini. Tukang becaknya bilang, nyanya, bulan juga kelihatan dari sini, tapi jauhnya katanya. Terus ditawar-tawar gitu kan ya, seru tawar-tawarnya kenceng banget. Akhirnya dapat 7.000 gitu kan ya. Terus wah naik tuh orang Kristennya AI-nya ke gereja. Karena tukang becaknya jengkel ditawar-tawar, dia ngebut gitu kan, ada lubang diterjang terus gitu, nggak pakai rem gitu, wah gitu kan, tantenya udah ketakutan, Yesus tolong, darah Yesus, Tuhan kirim malaikatmu untuk menjaga aku, ya kan, ngerepoti toh. Cuma beda sajing aja loh saudara, beda 3.000 loh, minta Tuhan ngirimkan malaikat dari surga menjaga dia, darah Yesus, ngapain coba darah Yesus, gara-gara apa? 3.000, udahlah, nggak usah terlalu pelit lah sama orang. Saya aja dengan tukang parkir gereja aja saya langsung kasih kok 100.000, sambil saya ngomong ini untuk seumur hidup ya gitu. Jadi minggu-minggu berikutnya saya nggak kasih gitu kan. Jadi pelit lah. Jadi orang Kristen jangan terlalu pelit ya. Kalau kita terjebak pada materialisme, ya kita akan merasa kurang. Akibatnya apa? Ya kita tidak bisa belajar memberi kepada orang lain. Saya sudah jelaskan ini persoalan yang dihadapi orang Kristen. Tapi ini sebetulnya cuma fenomena gunung es. Karena ada persoalan yang lebih besar dan yang lebih serius. Kalau kita ngomong begini, orang itu mata duitan, itu hanya gejala. Ada persoalan yang lebih rumit lagi. Oh, orang itu pelit, itu gejala. Karena ada persoalan yang lebih besar daripada itu. Kita tidak boleh fokus kepada gejalanya. Bagaimana ya supaya saya tidak pelit? Bagaimana ya supaya saya jujur di dalam keuangan dan sebagainya? Kita harus menelusuri sampai ke belakang. Mengapa seseorang sering jatuh di bidang keuangan? Nah, kalau kita mencoba untuk memikirkan itu, maka kita bisa menemukan bahwa inti persoalannya itu adalah hati manusia. Kita ini butuh transformasi yang radikal. Penggunaan uang yang benar dimulai dari perubahan yang radikal. Radikal itu radix, bahasa Latinnya, akar. Berarti harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya, yaitu penyingkiran berhala karena mengalami Kristus satu-satunya harta yang berharga. Kita ini sulit untuk kehilangan harta karena kita menganggap harta itu yang paling kita cintai lebih daripada yang lain.
Saya pernah memberikan pertanyaan misalnya nih kepada anak-anak muda di sebuah kampus. Saya tanya, bayangkan kalian sedang membawa buku pelajaran dan kalian sedang membawa handphone. Lalu kalian terjatuh dan kalian hanya bisa menyelamatkan satu. Yang kalian selamatkan apa? Jawabannya semua, nggak ada yang nggak. Handphone. Dan pada waktu ditanya, kenapa handphone? Jawabannya semua gini, karena handphone lebih penting daripada buku. Handphone lebih penting daripada buku. Padahal seharusnya mereka jawab handphone karena handphone lebih mahal daripada buku. Saya masih bisa paham. Kalau alasannya handphone lebih mahal daripada buku, maka yang diselamatkan adalah handphonenya. Saya masih bisa paham. Tapi jawabannya mereka bukan handphone lebih mahal. Jawaban mereka adalah handphone lebih penting daripada buku. Ini semua tentang berhala. Kalau objek cinta kita itu uang, harta, maka kita selamanya tidak akan pernah mau kehilangan apa yang kita cintai. Kita tidak akan pernah mau kehilangan itu. Makanya menurut saya, ketika kita bermasalah dengan pengelolaan keuangan, kita tidak butuh tips praktis. Nanti itu kita perlukan. Tips praktis kita perlukan. Tapi yang pertama yang kita perlukan adalah diagnosis hati kita. Apakah harta telah menjadi berhala di dalam diri kita atau tidak? Saya meyakini bahwa semua pengelolaan keuangan yang tidak baik itu persoalan hati, bukan ekonomi. Persoalan hati, bukan ekonomi. Mari saya terangkan dulu, lalu kita coba melihat dalam diri kita masing-masing. 1 Timotius 6 ayat 10a. Dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi, cinta. Bicara tentang hati. Akar segala kejahatan bukan uang, tetapi cinta uang. Yang dipersoalkan itu bukan jumlah uang. Karena uang sendiri tidak pernah jadi masalah. Yang bermasalah adalah cinta uang. Makanya kita harus berhati-hati. Walaupun uang pada dirinya sendiri tidak salah, tapi Yesus sudah memberikan peringatan kepada kita. Di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini semua tentang hati. Kita perlu menjaga hati kita. Di Matius 19 itu ada pemuda yang tadi saya sudah singgung, ada pemuda yang ditantang oleh Yesus. Jual seluruh hartamu dan ikut aku. Menariknya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Perhatikan ya, dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Menarik banget. Menurut saya, ini hal yang seringkali kita lompati dalam membaca Alkitab. Kalau saya jadi anak muda itu, dan Yesus berkata kepada saya, jual segala milikmu, dan berikan kepada orang miskin, maka saya akan pergi, nggak mau saya ikut Yesus, tetapi dengan marah, bukan dengan sedih. Dengan marah, karena mungkin saya menganggap itu tidak fair. Kenapa saya susah-susah bekerja, saya tidak bisa menikmati hasil pekerjaan saya. Harusnya dengan marah, tapi tidak loh, dengan sedih. Dan dengan sedih pun dikatakan, sebab banyak hartanya. Orang muda ini sebetulnya menaati Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. Anak muda ini menaati Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Yesus tahu tentang anak muda ini. Makanya Yesus ketika bertanya, lakukan yang tertulis di dalam Taurat. Yesus bicara tentang perintah 5 sampai 10. Karena itu bicara tentang perintah horizontal. Dan anak muda ini dengan cepat berkata, aku sudah melakukannya sejak aku muda. Tapi Yesus tidak pernah ngomong perintah 1 sampai 4. Kenapa? Karena anak muda ini tidak mengasihi Allah. Menaati, tapi tidak mengasihi. Menaati hanya untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Maka waktu Yesus memberikan tantangan, dia pergi dengan sedih, bukan marah. Dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah yang berikutnya, yang saya mau sampaikan adalah ini, ayat ini. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat,
dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan, yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Itu bicara tentang objek cinta. Apa yang paling penting yang kita sembah? Kalau James K. Smith mengatakan, you are what you love. Dan itu yang sering terjadi kan? You are what you love. Jadi kalau kita mencintai uang, ya kita akan menjadikan uang itu sebagai apa yang kita sembah, berhala dalam hati kita. Coba lihat ya, kekhawatiran misalnya. Kekhawatiran itu milik orang kaya, milik orang miskin. Berarti persoalannya bukan uang, bukan jumlah penghasilan. Persoalannya hati memang. Hamba uang itu bukan cuma orang kaya, orang miskin juga. Berarti persoalannya bukan jumlah uang, tapi hati. Pelit, kikir. Orang kaya kikir ada. Orang miskin kikir ada. Berarti bukan masalah jumlahnya, tapi masalah hatinya. Karena di situ ada berhala. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan di sesi ini adalah kita ini diberi tantangan oleh Tuhan. Apakah kita mengabdi kepada Mamon atau kepada Tuhan? Karena sekali lagi ini bicara tentang relasi kita. Kita akan membenci dan mengasihi. Kita akan setia, be devoted to, dan despise, merendahkan yang lain. Mengapa tidak boleh Tuhan dan Mamon? Karena ini masalah hati. Hati nggak bisa dibagi. Kita akan mencintai yang satu, membenci yang lain. Kita akan setia dan tidak setia pada yang lainnya. Dan yang terakhir sekali, ini yang mungkin perlu kita renungkan ya sampai nantinya. Ini dia yang kita perlu pikirkan. Apakah uang Mamon itu alat atau berhala ultima? Kan memang benar Yesus bicara tentang berhala Mamon, harta. Benar, saya setuju. Harta itu berhala. Tapi maksud saya adalah seringkali Mamon ini kita pakai untuk memberi makan berhala yang lain. Saya kasih contoh kisah Rasul 8, Simon, penyihir. Simon dari dulu berhalanya itu kuasa. Dari dulu. Makanya dia jadi penyihir. Dia suka kalau dilihat orang tuh punya kuasa, orang lain takjub kepada dia. Maka ketika dia melihat Simon dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang Samaria dan penuh Roh Kudus, dia langsung menawarkan uang. Supaya dia juga punya kuasa itu. Dia berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Jadi dia rela kehilangan uang untuk memberi makan berhalanya yang ultimat, yaitu berhala kuasa. Dan saya yakin banyak orang Kristen pengelolaan keuangannya buruk karena berhala. Contoh ya, lalu kita bisa tanya jawab. Contoh nih, ada orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang kenapa? Karena berhalanya dia itu penerimaan. Dia mau diterima oleh komunitasnya. Tapi dia tahu penghasilannya tidak cukup sampai di sana. Apalagi kalau mama-mama muda itu kan, mamut, macan, mama muda, mama cantik itu kan biasanya sosialita, habis nganterkan anak sekolah, pergi ke kafe, pakai baju apa, liburan ke luar negeri sama-sama. Kan belum tentu keuangannya sama mereka itu, ya kan? Gayanya sama, keuangannya belum tentu sama. Tapi ada orang yang rela utang sana, utang sini, hanya untuk diterima di tengah komunitasnya. Jadi dia bermasalah dengan uang karena penerimaan. Ada juga orang yang bermasalah dengan uang karena pengakuan. Ada tuh, saya pernah menolong beberapa orang ya. Orang yang terlilit hutang luar biasa. Padahal penghasilannya dia lebih besar dari saya. Jauh lebih besar dari saya. Tapi terlilit hutang. Dan kalau kita berpikir gini, oh mungkin terlilit hutang karena dia itu punya banyak kebutuhan. Tidak. Dia itu nolong orang lain. Jadi tiap kali ada orang perlu dikasih, ditolong. Kenapa? Berhalanya dia itu pengakuan dan kuasa. Kalau dia bisa nolong sebanyak mungkin orang, dia punya sindrom Mesias soalnya. Merasa bahwa kalau dia menolong, itu harga dirinya, identitasnya plus-plus gitu. Makanya dia menggunakan uang untuk memberi makan berhalanya itu. Tidak heran, dia rela utang sana, gesek kartu kredit dan sebagainya, hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu orang yang sukses, dia orang yang baik, bahwa dia penolong sejuta umat gitu. Bermasalah kenapa? Berhala. Dan ini bagian terakhir yang saya ingin sampaikan ya. Saya berhenti sampai di sini. Saya kembalikan pada Pak Is ya. Oke.
Thank you. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas segala tuan. Rajakanlah Kristus Juru Selamat, Kristus Raja